Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak. Bersama saya Triani, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Oku Timur. Sekarang saya bertugas di SMA Negeri 1 Cempaka. Akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara Modul 1.1 Koneksi Antar Materi. Pendidikan dan pengajaran sangatlah berbeda. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pencapaian dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun, bukan menuntut. Maksud pendidikan adalah menuntun, yaitu menuntun segala kekuatan, kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Serta pendidikan juga menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta mandiri. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan hanya menyampaikan atau mentransfer materi saja, serta saya biasanya menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Dan saya juga biasanya hanya melihat nilai murid hanya dari aspek kognitif saja. Misalnya saat mereka menyelesaikan tugas atau ulangan harian saja. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, itu berarti pembelajaran yang saya lakukan dinyatakan berhasil. Selain itu, saya pun beranggapan bahwa murid adalah objek pembelajaran, sehingga pembelajaran berpusat pada guru atau dengan metode teacher center. Sebelumnya, saya sering tidak mempedulikan dan tidak memperhatikan apakah murid-murid saya sudah benar-benar paham dan mengerti dengan materi yang saya sampaikan. Karena fokus utama saya adalah ketercapaian materi. Saya pun selalu meminta murid untuk menghafalkan materi yang saya ajarkan, tanpa memikirkan bagaimana cara materi tersebut dapat dipahami sepenuhnya. Sehingga saya pun sering merasa gagal dan marah apabila banyak murid saya yang tidak tuntas setelah melakukan beberapa evaluasi. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya baru menyadari bahwa apa yang saya pikirkan lakukan selama ini sangatlah kurang tepat. Seharusnya saya melakukan semua proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, melainkan banyak aspek lain seperti aspek afektif, sosial, budaya, psikomotor, dan aspek spiritual. Murid bukanlah sebagai objek pembelajaran, tetapi murid adalah sebagai subjek pembelajaran sehingga mereka bisa bebas berekspresi, selalu mengemukakan pendapat, serta bisa berkreasi sesuai dengan metode atau model pembelajaran dan media yang tepat. Dan guru juga harus menjadi fasilitator dalam proses pembelajaran. Seorang guru harus ikhlas, sabar, serta dengan segala ketulusan hati, agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan menyeluruh serta berpusat pada murid. Selain itu, saya harus mempelajari karakteristik murid-murid saya, karena setiap anak dilahirkan secara unik dan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya juga harus menghargai setiap karakteristik murid dan memberikan kesempatan pada murid untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya masing-masing. Selanjutnya, saya dapat segera menerapkan pembelajaran di kelas antara lain. Yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Terus yang kedua, menerapkan pembelajaran abad 21 sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir secara kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi, serta berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak. Selanjutnya, pembelajaran tidak lagi menuntut, tapi menuntun. Karena
tugas guru adalah mengarahkan siswa ke arah yang lebih baik. Guru yang mampu menuntun dengan baik akan membantu siswa mencapai hasil belajar yang baik dan menjadi pribadi yang mandiri, kreatif, dan berdaya guna dalam kehidupan sehari-hari, serta menjadi teladan dan panutan bagi murid, baik perkataan maupun perbuatan saya, serta mengenali karakter dan latar belakang murid, serta menjalin komunikasi yang baik dengan murid-murid saya. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi para pejuang pendidikan. Salam dan bahagia, Bapak Ibu Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.